Baik, hukum arba'in musafir sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sampai pada hadis yang ketiga. Sekarang kita bahas hadis yang keempat. Dalam buku ini berarti pada halaman 5. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila maridal 'abdu, sakit seorang hamba, au safar atau bersafar, kataballahu, Allah menulis, lahu bagi dia, minal ajri pahala, mithla semisal ma kana ya'mal apa yang biasa dia amalkan, sahihan ketika dia sehat, muqiman dan ketika dia muqim atau tidak safar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan fadilah safar, bahwasanya ketika safar itu kalau kita tidak mampu mengamalkan amalan-amalan rutinitas yang biasa kita lakukan ketika tidak safar, maka pahala tetap mengalir. Misalnya kita sudah biasa membaca setiap hari 1 juz misalnya, ini karena kondisi safar kita lelah tidak mampu membaca 1 juz, bisanya membaca 1 halaman atau 2 halaman karena ada kesibukan yaitu safar. Nah, maka di sini pahala membaca 1 juz tetap kita dapatkan. Tetapi pahala seperti ini tidak akan kita dapatkan kecuali ada memenuhi syarat satu, yaitu apa? Amalan tersebut sudah biasa kita lakukan. Karena di sini ada kata-kata maka ya'mal, yang biasa dia amalkan. Kata-kata kana fi'il madhi ketemu dengan ya'mal fi'il mudhari, ini dalam bahasa Arab menunjukkan arti kebiasaan. Maka terjemahnya maka ya'mal, apa saja yang biasa dia amalkan, yang sudah kontinu dia amalkan, itu pahalanya akan dialirkan kepada Allah Subhanahu oleh Allah kepada orang tersebut. Nah, maka di sini terjemahnya, jika hamba sakit atau safar, Allah catat baginya pahala semisal amalnya. Maksudnya amalnya itu amal yang biasa dia lakukan, saat sehat dan saat mungkin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena itu hadis ini sekaligus mengandung hasungan secara tidak langsung supaya kita mengamalkan amalan-amalan baik itu secara kontinu. Karena kalau kita beramalnya kontinu, maka suatu saat kita sakit, kita tidak bisa mengamalkannya, pahala tetap mengalir. Kalau kita beramalnya kontinu, maka pada suatu saat kita safar tidak bisa mengamalkan, pahala tetap mengalir. Tapi kalau tidak kontinu, pahala tidak mengalir. Kita tidak biasa baca Quran setiap hari misalnya, kemudian ketika safar apalagi tidak baca juga, karena sudah lelah. Ini nggak ada pahala mengalir sama sekali. Maka supaya pahala mengalir, lakukanlah semua amal baik itu dengan kontinu. Baca Quran, bacalah setiap hari, kontinu. Salat sunnahlah setiap hari, kontinu. Salat duhalah setiap hari, kontinu. Wirid pagi sore, wirid pagi sore lah setiap hari, kontinu. Ini menyebabkan pahala mengalir terus meskipun kita suatu saat tidak bisa mengamalkan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita dengan mengatakan ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai ilallahi oleh Allah adalah adwamuha, yang paling kontinu, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi kontinu sedikit lebih baik daripada banyak tapi terputus. Saya baca Quran 1 hari 10 juz. Berapa kali? Sekali tok. Habis itu nggak pernah baca lagi. Nah, itu nggak bagus. Lebih bagus kita baca setiap hari 1 juz, tapi kontinu. Lebih baik daripada yang bacanya 1 hari 10 juz, tapi habis itu udah nggak pernah baca lagi karena udah lelah, sudah bosan. Nah, ini tidak bagus. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka amalkanlah amalan-amalan baik dengan kontinu, termasuk menghadiri pengajian seperti ini, kontinulah. Karena itu kalau panjenengan suatu saat sakit tidak bisa hadir di pengajian, pahala mengalir
Panjenengan musafir tidak bisa ikut pengajian, pahala ngaji tetap mengalir. Itu kalau kita continue. Baik, sudah selesailah bab pertama yaitu tentang fadilah safar. Kita masuk pada bab kedua yaitu adab-adab sebelum safar. Hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila menghendaki suatu safar, aqra, beliau itu mengundi baina nisaihi, antara istri-istri beliau. Untuk apa diundi? Fa ayyatuhunna, maka siapapun di antara mereka para istri, kharaja, yang keluar, sahmuha, bagiannya atau lotrenya, kharaja biha, beliau pun keluar bersama istri tersebut, ma'ahu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Kesimpulan hadis ini adalah fal qur'atu, maka undian itu disyariatkan inda, ketika tazahumi, berdesakan, al-huquqi, hak-hak antar manusia. Ada satu barang dimiliki oleh 5 orang, semuanya berhak memiliki, tetapi barang ini tidak bisa dibagi 5. Nah, terus gimana caranya? Ya sudah, diundi saja. Misalnya ini, ada permen 1, hadiah bagi siapa yang jawabannya benar. Ternyata yang menjawab benar ada 5 orang. Anak santri kita ada 5 orang, anak TPA kita ada 5 orang jawabnya benar. Ini nggak mungkin permen dipotong jadi 5, remuk nanti, nggak bisa dimakan. Nah, maka kalau begitu karena hadiahnya kecil nggak bisa dibagi, diundi saja. Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini. Hadis ini termasuk adab safar, adab sebelum safar yang hanya khusus bagi orang-orang yang poligami saja. Adapun rata-rata kita yang istrinya hanya 1, maka sunnah ini tidak perlu kita terapkan. Tidak perlu adanya mengundi, karena tidak ada yang tidak ada yang perlu diundi, tidak ada yang haknya sama, sehingga kita bersama istri 1 kita safar atau tidak terserah kita. Dan kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang poligami itu harus adil. Harus apa? Adil. Rasulullah mengatakan, "Man kanat lahum ra'atan", barang siapa yang punya 2 istri, famala ila ihdahuma, lalu dia cenderung kepada salah satu dari keduanya, alias tidak adil, jaa yaumul qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat nanti, washiquhu ma'il, sementara lambungnya miring. Jadi nanti di akhirat kalau ada orang jalannya miring-miring ini. Nah, ini kita tanya, kowe dhisik ngopo ning donya? Istrimu mesti loro kowe adil. Nah, maka jalannya miring. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Karena itu guru kita Ustaz Mudzakir hafizahullah tidak menggampang-gampangkan murid-muridnya untuk poligami. Kenapa? Kamu harus tahu dulu ada poligami gimana. Kamu mampu enggak? Kalau mampu silahkan. Kalau enggak mampu jangan main-main. Ini masalah besar seperti ini. Apakah kita mau kita akan dipermalukan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai orang akhir zaman semuanya melihat kita berjalan miring gini, malu sendiri kita. Nah, maka beliau tidak mempermudah untuk murid-muridnya. Silahkan kalau mau poligami nggak ada masalah, ada hasunan dalam hadis-hadis yang sahih, tetapi hendaklah orang paham dulu. Jadi sebelum beramal itu harus paham ilmunya dulu. Kalau ilmunya belum paham, jangan coba-coba melakukan. Sunnah berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharajta, apabila engkau akan keluar, min manzilika, dari rumahmu, fasalli rak'atain, maka salat dulu 2 rakaat. Supaya apa? Tan'anika, kedua rakaat itu akan mencegah engkau makhrajasu, dari keluar yang buruk. Wa idza, dan apabila dakhalta, engkau masuk, ila manzilika, ke rumahmu, fasalli rak'atain, maka salatlah lagi 2 rakaat.
tamna'anika, niscaya keduanya mencegah engkau madkhalasu, dari keburukan. Hadis diriwayatkan oleh Ghazali. Madkhala itu artinya tempat masuk, asu yang buruk, ya gampangnya ya keburukan gitu aja. Maka di sini terjemahnya, jika hendak keluar dari rumah, salatlah 2 rakaat, niscaya mencegahmu dari keburukan, dan jika masuk rumah, maka salatlah 2 rakaat, niscaya mencegahmu dari keburukan. Ini terjemahnya terjemah bebas supaya mudah dipahami. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini termasuk sunnah Nabi yang jarang dilakukan orang. Rata-rata kita setiap hari keluar rumah itu tidak melakukan sunnah ini. Kita pergi ke tempat kerja misalnya, apakah kita sholat sunnah dulu di rumah atau tidak? Rata-rata kita umat Islam tidak melakukannya. Karena itu mari kita hidupkan sunnah ini. Apa fungsinya kita ngaji seperti ini kalau kita tidak mengamalkan? Berarti tidak ada bedanya antara kita berada di sini ngaji dengan orang-orang yang di rumah yang tidak mau ngaji. Tidak ada bedanya. Maka kita harus ada bedanya. Kita duduk sudah dapat pahala, sudah berusaha mendengarkan ilmu. Kalau kita tidak menerapkan ilmu, nggak ada gunanya. Karena ternyata yang mendengar ilmu dengan yang tidak mendengar ilmu podo wae, tidak ada bedanya. Maka ini tidak ada gunanya berarti. Maka supaya kita belajar seperti ini berguna, ilmunya berkah, itu hendaklah kita mengamalkan. Sebelum saya safar tadi dari Solo ke Bangkok ini, ini kalau saya mengamalkan sunnah Nabi, mestinya saya sholat dulu. Tapi kalau saya memang tergantung. Kalau tadi saya tidak mengamalkan gara-gara tidur. Begitu bangun, wudu, tiba-tiba mobil sudah datang. Nah, sudah tidak sempat lagi untuk sholat. Kalau sudah tidak sempat, biasanya saya langsung pergi aja. Karena memang ini hanya sunnah, tidak ada masalah. Tapi tolong ini dipenting-pentingkan. Artinya kita kasih waktu. Setiap hari kita kan mau kerja kan, Pak? Setiap hari kita keluar dari rumah mau kerja, itu sempatkanlah waktu 5 menit, 2 menit sesuai dengan apa lamanya kita sholat sunnah 2 rakaat ini, supaya hadis ini bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Karena menyempatkan 5 menit ini sebenarnya bukan sesuatu yang berat, sangat gampang sekali. Kita misalnya biasa pergi dari rumah jam 8 ke kantor misalnya, jam 8 kurang 5 menit, biasakan sholat dulu. Maka persiapan harus sebelum jam 8. Jangan mepet-mepet persiapannya sehingga nanti sudah tiba jam 8 kita harus segera pergi tanpa sholat dulu. Maka persiapannya diajukan supaya bisa melakukan sholat sunnah. Nah, untuk safar sama juga, karena kata kharajta, kamu keluar, ini mencakup safar maupun keluar yang bukan safar. Keluar yang jauh itu juga keluar, namanya safar. Keluar yang dekat ke tempat kerja yang setiap hari kita keluar, itu meskipun bukan safar tapi juga keluar, itu sama juga, itu disunahkan untuk melakukan sunnah ini. Nah, nanti panjenengan setelah selesai dari pengajian di sini, sholat maghrib, kemudian pulang ke rumah, sampai di rumah maghrib misalnya, nah, nanti sholat 2 rakaat dulu untuk mengamalkan sunnah ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sunnah ini juga diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya karena adalah kebiasaan Nabi la yusalli, tidak salat qabla al-Eid, sebelum salat Id, syai'an, sedikit pun tidak salat apapun. Fa idza raja'a, apabila beliau sudah pulang ila manzilihi, ke rumahnya dari lapangan, shalla rak'atain, beliau langsung salat 2 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Dan ini juga termasuk sunnah-sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan orang. Rata-rata orang kalau sudah pulang dari lapangan sholat Id langsung buka lodong, makan. Nah, kita jangan, langsung kita ambil sajadah, digelar sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat sunnah 2 rakaat, silahkan makan, silahkan, tidak ada masalah. Memang hari raya hari makan. Tapi sholat sunnahnya ini sangat penting untuk kita hidupkan, karena ini termasuk sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan banyak orang. Tadi saya barusan
membeli satu kitab yang sangat bagus judulnya. Ini kitab ditulis oleh guru saya yang sudah wafat, Syekh Abdullah At-Talidi. Ini seorang ulama dari Maroko. Beliau menulis kitab judulnya Istinqarur Rahmat bi Ihya'is Sunanil Mahjurah. Menurunkan rahmat-rahmat Allah dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan orang. Beliau kumpulkan di sini sunnah-sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan orang. Salah satunya apa? Contoh sunnah Nabi yang ditinggalkan orang. Beliau mengatakan at-tabarruk bil matar, mencari berkah dengan adanya turun hujan seperti ini. An Anas, dari Anas, qala, dia bercerita, mutirna ala ahdi Rasulillah, kami diberi hujan di masa Rasulullah. Faqaraja, maka Nabi keluar hujan-hujan. Jadi sunnahnya kalau turun hujan itu apa? Hujan-hujan. Fahasara thawbahu, beliau singkapkan bajunya supaya terkena hujan. Kalau kita biasanya apa? Nganggo mantel gentra kena gitu ya. Nah, Nabi malah sebaliknya, dibuka dan kena. Hatta asabahul matar, sampai beliau terkena hujan. Faqila lahu, maka ditanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Kenapa engkau lakukan ini? Qala li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Beliau mengatakan karena ini hujan baru saja turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka guru kami mengatakan, wa hadhihi sunnah ini adalah mahjuratun itlaqan, betul-betul mutlak ditinggalkan orang, enggak ada yang melakukan. La tara ahadan ya'maluha, tidak ada satupun manusia mengamalkan sunnah ini. Semua kita kalau turun hujan pasti apa? Masuk rumah kenrakne. Padahal Nabi kalau turun hujan malah keluar, keluar dibuka. Siapa yang mau mengamalkan sekarang? Mau keluar dibuka. Tapi perlu saya jelaskan bahwasanya penjelasan beliau ini kurang komplit. Ini mestinya judul babnya adalah mengambil barokah dengan hujan yang pertama kali turun. Jadi sunnah hujan-hujan itu cuma ketika hujan pertama kali turun, bukan setiap hujan hujan-hujan, bukan begitu, itu salah. Apa dalilnya? Mari kita lihat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari mengatakan babu manistanqar, bab orang yang udan-udan fi awalil maqar, pada pertama hujan yang turun. Artinya sudah lama nggak turun hujan, musim kemarau, kemudian pertama kali turun hujan, dan di situ kita disunahkan udan-udan. Kalau udah setiap hari hujan gini, nggak ada sunnah hujan-hujan itu, nggak ada. Kalau terus kayak kita. Nah, kemudian beliau Imam Bukhari menampilkan hadis yang saya bacakan tadi, dan di sini memang ada kata-kata li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, karena dia baru saja datang dari Allah. Berarti ini yang hujan yang pertama kali muncul. Inilah pemahaman yang benar untuk hadis tadi, yaitu hujan-hujan itu disunahkan ketika pertama turun hujan. Tapi seandainya panjenengan mengikuti pendapat beliau bahwasanya sunnah turun hujan itu setiap hujan turun, silahkan. Kalau saya tidak, saya mengikuti pendapat Imam Bukhari bahwasanya sunnahnya turun hujan, sunnahnya hujan-hujan ini hanya ketika pertama kali hujan turun, setelah kemarau yang panjang. Kalau antum ikuti beliau nggak apa-apa, setiap hujan atau hujan-hujan nggak apa-apa. Nanti panjenengan pulang dari pengajian ini hujan-hujan dan nopo, mantoli bisa tinggu, mengambil barokah dari apa? Air hujan yang turun. Karena pemahaman beliau seperti ini juga ada dasarnya. Dasarnya apa? Perbuatan Ibnu Abbas. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas karena adalah idza maqaratis sama, apabila turun hujan, enggak peduli ini hujan pertama atau kedua atau ketiga, pokoknya ketika turun hujan, yaqulu, maka dia berkata kepada budaknya, ya jariyah, wahai budakku, akhriji sarji, keluarkan pelanaku, pelana yang biasanya untuk duduk di atas kuda itu, keluarkan biar kena hujan. Akhriji thiyabi, keluarkan baju-bajuku, memenan kau semuanya di hujan sana. Jadi kalau kita memeni baju gen ra kena udan, kalau Ibnu Abbas memeni baju gen teles kena udan. Tujuannya apa? Wa yaqulu, Ibnu Abbas mengatakan, wa nazzalna min
hujan yang berkah. Jadi supaya baju kita berkah itu Pak, kalau turun hujan itu di PP. Setuju apa mboten jenengan? Nah ini termasuk pendapat yang dipegangi oleh beliau ini. Pokoknya setiap turun hujan udan-udan ya. Nah silahkan kalau mau begitu nggak apa-apa. Ibnu Abbas juga begitu. Setiap turun hujan beliau langsung mepe baju-baju beliau ya. Saya dulu pernah ya, mengalami suatu masa di mana saya mengikuti pendapat Ibnu Abbas ini. Tapi sekarang saya sudah berhenti. Saya sekarang mengikuti pendapatnya Imam Bukhari ya. Sunnahnya udan-udan itu hanya ketika hujan pertama. Karena dulu ketika saya masih bujangan belum menikah itu sudah terkenal. Teman-teman saya melihat saya membiarkan motor saya terkena hujan. Biasanya rata-rata teman-teman langsung masukkan motornya. Motor saya malah saya biarkan. Mereka bilang, awas hujan, masukkan. Nah, maka saya bilang, enggak, ini hujan ini air berkah. Maka motor saya supaya berkah saya hujan-hujankan. Ternyata setelah beberapa lama motor saya tayang, teman-teman saya enggak. Nah, itu baru saya menyadari, oh ternyata memang prakteknya mungkin saya salah. Tidak setiap hujan dihujan-hujankan, malah tayang malah enggak berkah. Baik, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan hadis yang ke-6. Kita lanjutkan hadis yang ke-7 ini. Karena hadis ke-7 ini kaitannya sangat kental dengan hadis yang ke-6. Wa an Jabirin, dan dari Jabir, kalau tidak disebutkan Jabir siapa berarti Jabir bin Abdullah. Qala, dia mengatakan kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajari kami al-istikharah, untuk berdoa istikharah fil umuri kulliha, dalam perkara-perkara semuanya. Kama yu'allimuna, sebagaimana beliau mengajari kami as-surata minal Qur'an, satu surat dari Al-Quran. Maksudnya beliau mengajarkan doa istikharah dengan ditalqin. Beliau membaca dulu, baca, dengarkan. Setelah itu semuanya jamaah menirukan. Kemudian diperhatikan oleh beliau, ada yang salah enggak. Nah, jadi betul-betul doa istikharah ini harus dihafalkan. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma, apabila menginginkan ahadukum, salah satu kalian, bil amri, terhadap satu perkara, falyarka' rak'atain, maka hendaklah salat 2 rakaat. Rukuk itu maksudnya salat. Salat kadang-kadang disebut sujud, kadang-kadang disebut rukuk, kadang-kadang disebut qiyam atau berdiri. Nah, di sini falyarka, hendaklah rukuk, maksudnya salat rak'ataini, 2 rakaat, min ghairil faridah, yang bukan salat fardu. Kemudian setelah salam, tsummal yaqul, kemudian hendaklah berkata, berdoa. Ini menunjukkan bahwasanya doa istikharah itu dibaca selesai salam, bukan sebelum salam. Karena kalau sebelum tidak diungkapkan dengan kata-kata tsumma, kemudian. Dalam bahasa Arab, kata-kata tsumma itu menunjukkan urutan yang ada jedanya. Berarti antara sholat dengan doa istikharah ada jeda, yaitu salam. Karena itu doa istikharah jangan panjenengan baca sebelum salam. Meskipun sebagian ulama berpendapat boleh dibaca sebelum salam, tapi saya sarankan setelah salam saja, karena hadisnya lebih sahih dalam Bukhari, tsummal yaqul. Apa doa istikharah? Nah, ini yang perlu kita hafalkan. Saya baca, panjenengan tirukan. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li
Misalnya kita ingin safar, maka kita mengatakan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha safar. Jadi kata-kata al-amra diganti as-safar. Kalau kita pengen untuk melamar, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhil khitbah. Khitbah itu artinya melamar. Bagaimana kalau nggak bisa bahasa Arab? Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal lamar. Enggak apa-apa, nih. Ngawur apa kok, nih. Allah semudeng, nih. Oh, aku mudeng kalau mau ngelamar, nih. Enggak apa-apa, campuran bahasa Jawa Indonesia enggak apa-apa, nih. Baik, kita lanjutkan. Summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Coba kita ganti safar, ya. Anna hadzal safar syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana thumma ardini. Sampai di sini sudah titik selesai doa. Qala, Rasulullah mengatakan wa yusammi, dan seseorang menyebutkan hajatahu, hajatnya, yaitu ketika mengatakan al-amra, ini dia menyebutkan hajatnya. Saya terjemahkan secara cepat, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku minta istikharah kepada Engkau, minta pilihan kepada Engkau dengan ilmumu, dan aku minta kemudahan kepada Engkau dengan kemudahan darimu. Astagfir ini bisa dua makna, bisa diartikan minta ketetapan, bisa diartikan minta kemudahan. Dan aku minta kepada Engkau dari karuniamu yang agung, karena Engkau itu maha kuasa sementara saya tidak punya kuasa. Engkau maha tahu, saya tidak tahu, dan Engkau adalah Zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasanya urusan ini, kalau safar, bahwasanya safar ini lebih baik bagi saya dalam agama saya, dalam kehidupan saya, dalam akhir urusan saya, faqdurhu li, maka tetapkanlah dia untuk saya, wa yassirhu li, dan mudahkanlah dia untuk saya, kemudian berkailah untuk saya di dalam urusan ini. Jadi kita minta tiga perkara: minta ditetapkan, minta dimudahkan, minta diberkahi. Itu kalau memang urusan ini baik untuk kita. Dan jika engkau mengetahui bahwasanya urusan ini atau safar ini jelek untuk saya, baik dalam agama saya atau kehidupan saya atau akibat atau akhir urusan saya, fasrifhu anni, maka palingkanlah urusan ini dari saya, batalkanlah. Ya, mau safar tiba-tiba banyak bocor, nggak jadi safar, ini berarti dipalingkan oleh Allah. Dan palingkanlah saya dari dia. Waqdurli, dan tetapkanlah untuk saya, boleh juga diartikan mudahkanlah untuk saya kebaikan dimanapun kebaikan itu berada, kemudian puaskanlah saya. Jadi kalau kita istikharah itu harus memasrahkan urusan kita kepada Allah. Jangan istikharah tapi dalam batin kita mengatakan kudwiki, itu nggak benar. Namanya istikharah itu udah pasrah sama Allah, udah mana yang dianggap baik oleh Allah itu yang akan dimudahkan untuk kita. Kalau kita maju ternyata Allah halangi, Allah batalkan, itu berarti memang tidak baik untuk kita. Misalnya kita akan melamar seorang perempuan, kita sudah istikharah, sudah mantap betul hatinya, pokoknya cocoknya kalau wong iki. Tapi ternyata setelah maju ditolak. Oh ya sudah, itu berarti memang tidak baik untuk saya. Jangan ngotot nih. Oh saya sudah istikharah, sudah mantep kok kamu tolak ini. Oh saya udah mimpi kamu itu 3 kali. Oh mimpi itu bukan dalil. Namanya istikharah itu pasrah sama Allah. Kalau Allah gampangkan itu berarti kehendak Allah. Kalau Allah persulit itu berarti bukan kehendak Allah. Udah selesai gitu aja. Melamar ya, diterima, oh berarti kehendak Allah.
Ditolak, oh berarti itu kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Ya. Ditolak gampang, cari yang lain. Ya. Karena perempuan tidak hanya satu orang, ya kan? Bisa banyak di atas muka bumi ini, pilih terserah. Ya. Nah, maka sekali lagi istikharah itu betul-betul kita harus pasrah. Dalilnya pasrah apa? Ini. Tsumma ardini. Kemudian puaskanlah saya. Yaitu puaskanlah dengan pilihannya Allah. Allah memilihkan batal, ya batal, puas. Ya. Allah memilihkan jadi, ya jadi, ya puas. Ya. Udah. Pokoknya jangan bersulok. Ya. Kalau bersulok itu berarti istikharahnya nggak benar. Ya. Baik, inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sunnah yang semestinya kita lakukan kalau kita hendak melakukan safar. Safar itu kan termasuk perkara, kan? Sementara Nabi mengatakan tadi, kalau seseorang itu menginginkan satu perkara termasuk safar, maka sholatlah dulu 2 rakaat, sholat sunnah. Setelah itu doa istikharah. Nah, maka selain kita mengamalkan sunnah yang pertama tadi, sebelum keluar rumah kita sholat sunnah 2 rakaat, kita gabung dengan sunnah yang kedua. Sebelum sholat kita niatkan, saya mau safar, saya mau sholat istikharah. Nah, maka setelah sholat 2 rakaat, kita angkat tangan, berdoa kepada Allah, minta istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih fungsinya istikharah ini apa? Fungsinya, satu, Allah akan menggampangkan urusan kita. Jadi safar kita akan jadi gampang. Insya Allah nggak macet, insya Allah nggak nggak terjadi musibah di jalan, insya Allah tidak bocor bannya, digampangkan oleh Allah. Karena dalam doa istikharah tadi kan kita minta 2 kan. Pertama apa? Fakturhuli wa yassirhuli. Tetapkanlah, mudahkanlah. Kita minta dimudahkan. Tsumma barik. Kemudian berkailah. Nah, ini yang paling penting ini. Safar kita jadi berkah. Kalau kita akan keluar kerja kita jadi berkah. Jadi ini doa istikharah ini mestinya amalan harian kita. Kita mau keluar dari rumah setiap hari kemana? Ke kantor untuk kerja. Istikharah dulu supaya kita ke kantornya berkah. Setiap hari kita keluar dari rumah kemana? Ke sawah, garap sawah. Sebelum garap sawah istikharah dulu supaya sawahnya berkah. Ini kebanyakan sawahnya nggak berkah, kenapa? Nggak istikharah. Istikharah biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita terapkan sunnah-sunnah Nabi, itu selain kita mendapatkan fadilah yang besar, kehidupan jadi berkah, pekerjaan jadi berkah, pengajian jadi berkah, juga kita mendapatkan pahala. Salat sunnah 2 rakaat pahalanya berapa? Kalau bisa dihitung. Kemudian setelah itu kita angkat tangan, mengangkat tangan doa juga berpahala. Kalau kita membaca doa istikharah menghidupkan sunnah Nabi, ini pahala, pahala tok. Nah, maka hendaklah sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita pelajari betul-betul kita amalkan supaya kehidupan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup saya akan tampilkan di sini satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya salat sunnah meskipun hanya 2 rakaat tetapi itu pahalanya sangat-sangat besar. Sehingga kalau panjenengan rutin setiap mau keluar rumah untuk kerja, panjenengan salat sunnah 2 rakaat, pahalanya panjenengan nanti di akhirat kaget. Rasulullah mengatakan rakaatan 2 rakaat khafifatan yang ringan, yang bacanya qul hu saja, bima tahqirun, yang kalian remehkan karena cepatnya salat itu, wa tunafilun, dan itu hanya salat sunnah, yaziduhu ma hadza fi amali. Apabila orang yang mati ini, Nabi sambil menunjuk kepada kuburan, apabila orang yang mati ini bisa tambahkan dalam catatan amalnya, ahabbu ilaihi, lebih dia sukai min baqiyati dunyakum, daripada dia menguasai seluruh isi dunia ini. Jadi waktu itu Nabi melewati kuburan, kemudian sambil beliau menunjuk kepada kuburan tadi, beliau mengatakan, ini orang yang sudah mati ini, seandainya dia dihidupkan lagi, dia suruh pilih salat sunnah 2 rakaat terus mati meneh, apa pilih menguasai seluruh dunia? Dia pasti pilih sholat 2 rakaat mati lagi. Kenapa? Pahalanya sangat besar. Pahalanya mengalahkan seluruh dunia ini. Dunia itu isinya apa? Mobil mewah, rumah megah, istri cantik, anak-anak sehat, pinter-pinter, menyenangkan, apalagi lah, semua dunia dikumpulkan. Itu kalau dibandingkan dengan pahala sholat sunnah 2 rakaat ringan kulhu, ini kalah total.
Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud, dan ini menghasut kita untuk zuhud kepada dunia. Jangan mencari dunia dalam rangka untuk kesenang-senangan, tetapi mencari dunia hanyalah karena kita membutuhkan untuk kewajiban-kewajiban kita di atas muka bumi ini. Inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa